gagal dalam judi online. Nah, setelah itu Ari pun dikasih tahu, diajarin, bahkan dikasih modal, diambil ya, dia tarik lah, ternyata bisa. Sejak saat itulah Ari saat berdagang, saat jualan martabak di sela-sela dagangannya belum ada yang beli, Ari ini mulai deposit, main, kadang menang, kadang kalah. Uang ini sudah habis, uang buat harian sudah habis, uang buat setoran kadang diambil. Nah, tabungan pun di sini loh. Ari cerita, tabungan yang ia kumpulkan untuk menikah ada 20 juta itu masuk ke dalam judi slot. Di video kali ini aku lagi dan lagi akan membawakan sebuah cerita, cerita di mana di video ini, memang di channelku ini aku sengaja buat tentang kumpulan orang-orang yang hancur, kumpulan orang-orang yang rungkat karena bermain judi online, slot taruhan, ataupun judi-judi sebentuk sebagaimanapun yang ada di kalangan kita ini. Nah, jadi di sini tokoh utamanya ini ada Ari, di mana Ari adalah seorang anak muda yang pada saat itu baru selesai dari jenjang pendidikan perkuliahan. Waktu itu Ari ini berusia 21 tahun, dirinya masih menganggur, belum bekerja. Nah, jadi ketika Ari ini menganggur, masih di rumah, dan di rumah Ari hanya membantu kedua orang tuanya, ya duduk santai, ya belum ada kegiatan lah, belum ada aktivitas, kesehariannya hanya di rumah bareng keluarga, orang tua, bermain, pulang, istirahat, ya seperti itu saja, Nah, di satu ketika ada nih Pak Bardi. Pak Bardi ini yang merupakan seorang pengusaha. Dia memiliki usaha, usaha yang cukup besar lah, di kota Tangerang di sana. Nah, di sana Pak Bardi punya usaha jualan martabak, Nah, Pak Bardi waktu itu memiliki 1 gerobak martabak. Saat itu Pak Bardi ini pulang kampung, Pak Bardi yang tetangganya Ari. Pak Bardi melihat Ari sedang duduk di rumah, ngobrol-ngobrol lah di situ. Pak Bardi, Ari ngobrol. Nah, di sini, Pak Bardi tahulah kalau Ari merupakan anak baru lulus dari jenjang pendidikan kuliah di kota Yogyakarta, di tempat tinggal daerah Ari ini. Nah, di situ Pak Bardi menawarilah ke Ari, "Dek Ari, kalau mau ikut Bapak ke Tangerang, di sana bisa bantu-bantu Bapak jualan martabak. Nah, kalau Ari ini pengen cari kerja juga, nanti bisa di sana bantu Bapak sambil sekalian nyari kerja di daerah sana." Nah, Ari yang mendengarkan tawaran dari Pak Bardi ini, nah Ari pun berpikir, ya juga ya, daripada di rumah nggak ada channel, bingung mau cari kerja di mana, nggak ada pemasukan, lebih baik ikut Pak Bardi ini. Lebih baik ikut Pak Bardi, nanti ikut bekerja membantu jualan Pak Bardi. Di situ Ari bisa mendapatkan pemasukan dan juga sekaligus bisa mencari pekerjaan di daerah Tangerang sana. Iyalah, mau Pak, mau banget. Nah, kalau gitu nanti aku pamitan dulu sama orang tuaku ya Pak, dan aku siap-siap. Oke Ari, kalau mau besok lusa kita berangkat. Nah, di situ Ari ini juga pamitan lah, kepada kedua orang tuanya, dan menceritakan lah, kalau Ari tadi diberi tawaran ikut Pak Bardi membantu jualannya di tanah perantauan di Tangerang. Di situ Pak Bardi yang memiliki usaha martabak, dan Ari pun diizinkan oleh kedua orang tuanya untuk ikut bareng bersama Pak Bardi, Nah, keesokan paginya Ari ini konfirmasilah ke Pak Bardi bahwasannya Ari ini diperbolehkan oleh kedua orang tuanya. Singkatnya, Ari dan Pak Bardi berangkatlah ke Tangerang. Di sana Ari beristirahat, bertempat tinggal juga bareng bersama Pak Bardi. Pak Bardi di sana sudah memiliki rumah, walaupun anak dan istrinya kadang ada di rumah, kadang juga pulang kampung, nggak selalu ada di situ. Dan Ari juga tinggal bareng Pak Bardi di situ. Nah,
Sampainya di sana istirahat, keesokan paginya Ari dan Pak Bardi bersiap-siaplah mempersiapkan barang dagangannya. Di sini, Wak, Ari mulai diajarin lah cara-cara meracik bumbu, membuat, memasak, dan bagaimana takaran, bagaimana prosesnya. Nah, Ari ini diajari singkatnya, Wak, tak butuh waktu lama, nggak sampai 1 minggu, Ari sudah lancar. Nah, Bos, kok tadi cerita Ari terus sih, Bos? Di mana cerita judulnya, Bos? Nah, di sini nih judulnya. Awalnya saat itu di malam minggu, biasalah kalau anak di perkotaan, di kota-kota besar, di kota-kota perantauan, kalau malam minggu, kalau hari libur, kalau tanggal merah, banyak anak muda yang nongkrong, Wak. Nah, di sini saat Ari berjualan martabak, saat itu jam 9 malam, Wak. Nah, di situ adalah gerombolan anak muda, kurang lebih waktu itu ada sekitar 5 orang, Wak. Nah, di sini anak muda ini duduk memesan martabak, makan di samping gerobaknya Ari. Nah, di sini Ari memperhatikan, Wak, dari 5 anak ini semuanya sedang bermain HP, bermain game. Ari di situ belum tahu itu game apa. Dia hanya memperhatikan. Nah, Ari setelah dagangannya selesai di malam itu, Ari juga penasaran itu game apa. Nah, game apa ini ya? Nah, Ari nggak nanya ke orang yang sedang kumpul di situ tadi. Nah, minggu depannya lagi, di malam yang sama, di malam minggu dari libur, ke 5 orang ini datang lagi, Wak. Di situ makan lagi, dia duduk makan seperti biasa makan di tempat. Tapi saat itu, Wak, sampai malam, sampai larut malam. Nah, di saat jam 10 malam, Wak, salah satu anak ini bilang sorak, "Weh, dapat, ambil, beli lagi, beli martabak lagi sama, beli minum sana." Nah, situ Ari makin penasaran lah, yang kemarin aja belum tahu lah, ini ada dapat apa nih. Nah, Ari di sini setelah dagangannya habis sekitar ya jam setengah 12 malam lah, karena anak-anak nongkrong ini beli martabak Ari banyak banget, Pak. Di situ beli martabak telur, martabak manis, ya semua kayaknya hampir beli 5 lebih, Wak. Nah, di situ setelah dagangannya selesai, Ari beres-beres, tinggal nunggu sekumpulan anak ini pergi, Wak. Ari ini ikut duduk lah di situ, gabung, nanya, Wak, "Itu mainan apa, Mas? Kayaknya seru." Nah, itu barulah anak muda itu, yang para pemuda-pemudi ini yang duduk sambil bermain slot ini, ngasih tahu Ari ini dikasih tahu, ini namanya game penghasil cuan, Bang. Emang Bangnya nggak tahu? Nah, dari situlah berawal kalau Ari ini ternyata belum tahu hal-hal seperti itu. Ari masih polos, belum tahu apa-apa. Padahal bagus loh kalau masih polos, belum tahu apa-apa, lebih baik nggak tahu daripada mencoba. Tapi di sini awal mula Ari masuk ke dalam judi online. Nah, setelah itu Ari pun dikasih tahu, diajarin, bahkan dikasih modal 50.000 oleh abang itu. Nah, di situ Ari mencobalah. Kebetulan 50.000 itu naik, Wak, jadi 600.000 saat Ari memainkan. Nah, Ari kepo, emang ini bisa diambil ya? Dia tarik lah, oh ternyata bisa. Sejak saat itulah Ari saat berdagang, saat jualan martabak, di sela-sela dagangannya belum ada yang beli, Ari ini mulai deposit, main, kadang menang, kadang kalah, menang, kalah, menang, kalah. Nah, disitulah Ari, adrenalin, otaknya, cara berpikir Ari ini sudah mulai berubah, sudah mulai terpengaruh oleh yang namanya judi online, Wak. Pak Bardi selaku bosnya Ari, yang sebelumnya sudah sangat percaya, sudah sangat melepaskan Ari lah. Ari ini sudah dipercaya untuk memegang dagangannya ini, usahanya ini sudah dijalankan oleh Ari. Nah, tapi 1 bulan terakhir sejak Ari ini mengenal yang namanya judi online, slot, sejak Ari main di situ, seperti ada yang aneh. Komplain mulai datang lah kepada Pak Bardi, karena di situ di dalam pada bungkus martabaknya, Wak, itu terdapat nomornya Pak Bardi.
kalau ada apa-apa, para customer ini langsung menghubungi nomor itu, Wak. Adalah yang komplain, Pak, kok saya pesen martabak manis yang datang martabak telur, kok saya pesen rasa keju yang datang rasa coklat, saya pesen 2 rasa keju kok rasa keju sama rasa coklat. Nah, pokoknya berbagai komplainan dari customer ini datang ke nomor handphonenya Pak Bardi, Wak. Di situ pun Pak Bardi tanyalah ke Ari, ini kenapa Mas kok banyak komplain, emang ada masalah apa? Nah, di situ Ari ya hanya mengangguk, hanya diam mendengarkan. Nah, di situ Pak Bardi ini mulai curiga, ada apa nih? Satu ketika nih, Ari ini mulai nakal nih setelah kenal slot. Di situ kalau ada misalnya ya, ada pembeli yang ingin membayar dengan QRIS barcode, sama Ari kadang dialihkan, loh. Transfer ke ini aja Kak, transfer ke ini aja Teh, transfer ke rekening ini aja. Nah, jadi yang bayar ini masuk ke rekeningnya Ari langsung secara pribadi. Urusan belakang, urusan setoran ke Pak Bardi itu urusan belakang. Nah, itu nggak hanya sekali 2 kali, Wak. Termasuknya ini sudah termasuk kriminal penggelapan, walaupun nggak banyak ya, Wak. Tapi yang banyak juga ya berawal dari sedikit-sedikit, Wak. Bahaya, Wak, ini kalau sudah judul butuh uang buat deposit yang sudah kecanduan. Ini segala cara yang ada akan dilakukan, apapun akan dilakukan oleh pelaku judul, Wak. Nah, lanjut lagi, Wak. Nah, sebelumnya setoran hasil dari jualan itu biasanya 1 juta, 1.500.000 ya, nggak jauh-jauh lah dari situ. Tapi Pak Bardi juga kadang-kadang menerima 800, 900, 1 juta. Di situ ketika Ari ditanya, Pak Bardi bertanya kepada Ari, Wak. Ari beralasan dia sedekah, kadang ada orang pengemis lewat, kasihan. Nah, di sini Ari sudah mulai berbohong, sudah mulai berbohong dengan alasan ini, padahal tidak, padahal itu uang yang orang beli, uangnya masuk ke rekening pribadinya, Wak, buat tadi judul slot. Nah, di sini Wak, satu sisi Ari juga sudah memiliki pasangan, Wak. Nah, ini nih, Ari di situ sebenarnya sudah memiliki pasangan, sudah ingin menabung, sudah ingin menikah, Wak, karena usia yang sudah semakin bertambah, Wak, sudah semakin bertambah tua. Ari sudah di situ sedikit demi sedikit menabung. Tabungannya yang kurang lebih Ari kumpulkan di situ selama hampir 1 tahun, Wak, itu kurang lebih ada 20 juta, Wak. Memang besar gaji yang diberikan oleh Pak Bardi ini, karena sudah dipercaya, karena sudah diserahkan lah usaha martabak ini. Jadi Pak Bardi memberi gaji kepada ini si Ari ini sangat royal, Wak. Nggak hitung-hitungan, kalau butuh kasih gajian, dikasih, ditambah kasih bonus. Nah, itu, Wak. Namun setelah Ari ini kenal slot, uang ini sudah habis, uang buat harian sudah habis, uang buat setoran kadang diambil. Nah, tabungan pun di sini, Wak. Ari cerita tabungan yang ia kumpulkan untuk menikah ada 20 juta itu masuk, Wak, masuk ke dalam judi slot. Bahaya banget, Wak. Di sini Ari sudah ya, yang tadinya semangat kerja, tadinya muka ceria, senang, sekarang udah berubah, sudah malas, seperti orang malas lah ya, yang kerja yang penting dagang berangkat. Ya, yang jual juga yang jual seperti itu, yang beli juga malas, Wak. Nah, satu ketika nih, Wak, ada, Wak, Pak Bardi mengutus orang, Wak, orang yang jualan es, jualan minum itu untuk standby. Orang ini dibayar, Wak, teman Pak Ari, teman Pak Bardi, penjual es, dibayar lah sama Pak Bardi untuk jualannya di samping martabaknya Mas Ari, Ari ini. Disuruhlah untuk standby di situ, jualan di situ. Nah, sambil mengawasi Ari. Nah, dari situlah, Wak, diketahui Pak Bardi ini tahu kalau Ari ini bermain judi online. Wah, di situ
Pak Bardi marah besar, Wak. Kecewa, kepercayaannya sudah hancur kepada Ari, Wak. Sejak itu nggak banyak tanya lagi, nggak basa-basi lagi. Ari langsung disilahkan pulang ke kampung halaman atau kemana bebas terserah. Nggak perlu bantu Pak Bardi lagi di sini. Karena kalau membantu Pak Bardi, yang ada nanti malah usaha martabak Pak Bardi ini hancur. Mau nggak mau, siap nggak siap, pasti kalau yang udah kena judi itu efeknya ke mental, sosial, kepercayaan orang-orang sekitar ini sudah hancur total, Wak. Nah, di situ pun Ari akhirnya diberi ongkos oleh Pak Bardi untuk pulang kampung, dibelikan tiket bis lah, Wak. Sampai kampung halaman. Ari ini ditanyalah orang tuanya, ditanyai oleh orang tuanya kenapa pulang nggak ngabar-ngabarin. Nah, iya Bu, soalnya Pak Bardi usahanya di sana kena gusur, bangkrut. Nah, Ari di sini kembali berbohong kepada ibunya. Memang kalau sekali berbohong akan berbohong lagi, Wak. Nah, di situ orang tuanya yang mendengarkan kabar dari Ari itu ya udah, oh ya udahlah, di rumah aja. Nah, di rumah Ari ini panas, Wak, yang tadinya kecanduan judul, main ini main itu. Di rumah Ari ini yang sebelum kerja juga dia mengirimkanlah ke orang tuanya. Sama orang tuanya ini uang yang terkumpul dibelikan motor lah atas nama Ari. Di situ motor ini sama Ari dijual tolil. Nah, tolil banget Ari, Wak. Di sini motor dijual untuk apa? Main judul. Ya, motor dijual laku lah, Wak, 10 juta. 5 juta dikasih ke orang tuanya, 5 juta buat deposito lagi. Ari ini, Wak, nggak tahu kenapa nggak bisa berhenti, Wak. Nah, di situ, Wak, Ari main naik turun biasalah seperti orang main judul, Wak. Itu katanya ya naik sampai 18 juta. Ari ini awalnya naik 10 juta, Wak. Di situ main lagi Ari malam, naik lagi, Wak, di 18 juta, Wak. Ari cerita seperti itu, Wak. Turun. Nah, di situ ketika satu malam itu 18 juta yang Ari dapatkan dari judul slot ini, yang uangnya awalnya tadi dari jual motor, yang orang tuanya tahu katanya Ari mau buka usaha, mau bisnis, malah Ari habiskan buat main judul, judi online. Nah, di sini Ari belum cerita, Wak, ke orang tuanya, Wak. Nah, kemudian, Wak, Ari kan sudah di rumah, nggak ada penghasilan, nggak ada pemasukan, hobinya main judul. Nah, di sini Ari bingung lah, mikir lagi, akhirnya utang ke saudaranya. Utang lagi 5 juta, Wak. Di sini, Wak, 5 juta. Di tempat tinggalnya Ari sana, daerah Yogyakarta, yang UMR-nya 2 jutaan. Di situ utang 5 juta itu sudah termasuk utang yang besar, Wak, di sana, Wak. Uang yang besar, Wak. Nah, di situ utang Ari, Wak. Buat apa? Katanya lah, saat berhutang ke saudaranya ini katanya mau buka usaha, mau bisnis, mau jualan. Tapi lagi dan lagi, Wak, uang itu digunakan Ari untuk bermain judul. Kalah lagi, habis lagi. Gimana dong? Udah utang buat main judul, kalah, hilang, habis. Disitulah sebulan kemudian saudaranya ini datang. Ibu Ari, orang tuanya yang nggak tahu apa-apa, saudaranya datang katanya mau nagih utang 5 juta. Di situ kaget. Ari yang masih di luar lagi main bareng teman-temannya. Saat balik ada saudaranya di situ nagih utang yang 5 juta. Nah, di sini orang tuanya bingung sebingung-bingungnya. Di situ Ari baru terbuka, baru menjelaskan sebenarnya Ari ini main judul, Mak. Nah, mendengar itu, main judul, judi online, orang tuanya langsung jatuh pingsan. Ternyata anaknya yang dia percaya, yang dia yakini anaknya adalah orang yang baik, ternyata masuk ke dalam hal-hal seperti itu. Akhirnya di sini orang tuanya pun menjual lah perhiasan, kalung, gelang miliknya untuk melunasi hutang Ari ini kepada saudaranya sebesar 5 juta rupiah. Sejak saat itu, Ari
nggak boleh main HP lagi. Orang tuanya, bapaknya selalu mantau. Ya semoga saja hari ini Ari nggak lagi dan mengulangi kesalahannya lagi. Ya mungkin nggak rungkat ya, nggak rungkat seperti orang-orang yang lain yang sampai hancur, yang sampai jual rumah. Nah, Ari di situ kemudian mengikuti orang tuanya lah, orang tua yang di kampung bekerja ke sawah, petani. Ya Ari dipaksa lah, mau nggak mau. Dia dikasih didikan militer, pokoknya sama orang tuanya udah dimarahin, fix. Mau nggak mau harus gembleng. Di situ Ari kadang diam, mau melawan itu orang tuanya nggak bisa. Nah semoga saja ya Wak, dari pelajaran Ari ini, anak sekolah, anak kuliah, lulusan S1 saja bisa nyangkut ke dalam judi online Wak. Bagaimana kita yang orang nggak berpendidikan, yang orang nggak ada ilmu, nggak ada apa-apa, jangan sampailah masuk ke hal-hal seperti itu Wak. Baik Wak, semoga kita dapat belajar Wak dari pengalaman Ari ini. Dan untuk Wak-Wakku semuanya yang memiliki pengalaman tentang perjudian, teman-temannya yang ada nyangkut dalam dunia perjudian, boleh Wak tulis di kolom komentar, nanti aku bawakan cerita lagi di sini Wak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.